Lemahnya lini pertahanan Persib Bandung habis-habisan dihajar oleh Zhejiang. Nah, di momen ini Nick Weavers ditugaskan untuk melakukan man-to-man marking ke posisi nomor punggung 11 Zhejiang. Striker bernama Franco Andrijasevic apa daya. Nick Weavers kerap lepas untuk menjaga striker Zhejiang dan terciptalah sebuah peluang. Franco Andrijasevic sadar nih jika Nick Weavers ditugaskan untuk melakukan man-to-man marking. Nah, di momen ini lihat Weavers naik tinggi untuk terus mengikuti mengantisipasi gerakan Franco Andrijasevic. Nah, setelah Franco Andrijasevic semakin paham nih jika Nick Weavers ditugaskan untuk menjaga dirinya, banyak tipu daya gerakan yang dilakukan oleh pemain-pemain Zhejiang untuk meruntuhkan apa yang dilakukan oleh Persib Bandung dari sisi pertahanan. Ya, Persib Bandung harus menerima kekalahan saat menghadapi Zhejiang, klub perwakilan dari Liga Cina, dengan skor akhir 3-4. Zhejiang golnya dicetak oleh Franco Andrijasevic di menit 15, gol kedua dicetak oleh Kuasai di menit 22. Persib perkecil kedudukan di menit 31 lewat Beckham Putra Nugraha. Gol ketiga Zhejiang dicetak oleh Franco Andrijasevic di menit 39 dan gol keempat Zhejiang dicetak oleh Kwasi lagi di menit 58. Persib ciptakan gol kedua oleh David Da Silva di menit 70 dan gol ketiga Persib dicetak oleh Tyron Dalvino di menit 90 plus perpanjang waktu ke 5 menit. Sebelum lebih jauh, aku gak pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini jangan lupa tekan tombol like-nya. Ya, lini pertahanan Persib Bandung kembali menjadi sorotan. Bagaimana mudahnya lawan untuk bisa menciptakan gol. Ini bukan kali pertama bagi Boyan Hodak di level Asia melihat tidak bagusnya, tidak okenya lini pertahanan dari Persib Bandung. Di pertandingan-pertandingan sebelumnya seperti yang sudah kita ulas, bahwasanya terlalu mudah Persib Bandung kebobolan. Nah, pada pertandingan Persib menghadapi Zhejiang, sebelum banyaknya gol diciptakan oleh Zhejiang, teman-teman, ada satu momen penjagaan yang dilakukan oleh Nick Weavers seperti opening awal video tadi, teman-teman, ke posisi Franco Andrijasevic, striker dari Zhejiang. Aku melihat kok terlalu mudah Nick Weavers lepas untuk melakukan penjagaan man-to-man ke posisi Franco Andrijasevic. Nah, sehingga situasi tersebut aku rekam itu di otak aku untuk melihat kejadian-kejadian selanjutnya. Ya, dengan kejadian yang terlalu mudah bagi pertahanan Persib Bandung melepaskan Franco Andrijasevic, teman-teman, ya, sebagai gambaran selanjutnya bahwa memang struktur ataupun bentuk pertahanan individu, ya, pemain-pemain Persib Bandung pun tidak, ya, oke lah, tidak mampu bersaing dengan kemampuan yang dimiliki oleh Zhejiang. Oke, kalau kita bicara susunan formasi di atas kertas, Persib Bandung gunakan pola 1-3-4-3. Ini pola 3 back yang biasa sudah digunakan oleh Coach Boyan Hodak di beberapa pertandingan ke belakang. Dan Zhejiang, profesional klub dari Liga Cina ini, gunakan pola 1-4-1 atau bisa penyebutan menjadi 4-3-3, teman-teman. Nah, ini momen lini pertahanan Persib Bandung terlalu mudah bagi Zhejiang dalam menghasilkan sebuah peluang. Nick Weavers ditugaskan nih untuk melakukan man-to-man marking, mengantisipasi Franco Andrijasevic, striker dari Zhejiang, dari situasi set piece. Tetapi apa daya, terlalu mudah sekelas Nick Weavers untuk melepaskan posisi Franco Andrijasevic dan terciptalah sebuah peluang. Kita harus mengakui, teman-teman, striker dari Zhejiang nomor punggung 11 Franco Andrijasevic memang gila-gilaan. Dia nggak terlalu banyak lari, tetapi bagaimana pergerakannya, bagaimana ketika dia menguasai bola bisa menciptakan dimensi baru terhadap nilai penyerangan yang dilakukan oleh Zhejiang profesional. Nah, ini momen Weavers terangkat jauh, meninggalkan posisinya, teman-teman, ke siapa? Ke posisi dari Franco Andrijasevic. Nah, dari skematisasi ini skornya masih 0-0. Kita sudah memahami jika Nick Weavers ditugaskan untuk melakukan man-to-man marking ke posisi Franco Andrijasevic. Nah, jika kita bicara prinsip man-to-man marking, tentu pemain tersebut harus betul-betul bertanggung jawab, harus betul-betul bisa tuh meredam bagaimana pergerakan dari Franco Andrijasevic. Nah, di sini terus-menerus diikuti oleh Weavers pergerakan Franco Andrijasevic. Andrijasevic pun paham tuh, dan kedepannya bagi struktur pertahanan Persib Bandung, terkhusus Nick Weavers, dimain-mainkan oleh Zhejiang FC. Bagaimana untuk bisa merusak, bagaimana untuk bisa membuat
konsentrasi dari Nick Weavers pun tidak prima, dan ya terbukti teman-teman, banyak sekali loss Nick Weavers pun, termasuk Gustavo Franca terlebih menurun kali permainannya, nggak berada di titik puncaknya teman-teman. Nah, ini skematisasi gol yang dimiliki oleh Zhejiang. Gol pertama, ya kalau kita lihat gol pertama ini, ya seperti yang sudah dimention oleh Boyan Hodak di pertandingan sebelumnya. Apa yang dimention oleh Boyan Hodak? Persib terlalu mudah membiarkan lawan untuk melakukan umpan bola udara. Nah, di momen ini terlalu mudah Persib Bandung membiarkan Zhejiang melakukan umpan udara teman-teman. Nah, di momen lain, di angle lain, Franco coba sudah diintip, di awareness pergerakannya oleh Quivers. Tetapi Quivers di momen ini tidak mampu ataupun tidak berhasil mengantisipasi setelah dia melakukan lompatan. Nah, setelah dia melakukan lompatan dan gagalnya lompatan antisipasi yang dilakukan oleh Nick Quivers, bola tersebut dijatuhkan ke posisi Franco Andrijasevic. Nah, di saat Quivers sudah out of possession, maka itu menjadi makanan empuk bagi Franco Andrijasevic karena dia sudah tidak ada yang menjaga. Ingat prinsip man to man tadi kan, dikala sudah out of possession Quivers, ya sangat amat mudah Franco Andrijasevic untuk menciptakan gol pertama bagi Zhejiang. Dan ini proses gol kedua dari Zhejiang sama juga, serupa juga teman-teman, ketika pertahanan dari Persib Bandung sulit untuk bisa mengantisipasi bagaimana nilai attacking yang coba dijual oleh Zhejiang. Nah, lewat Kwasi, memang Kwasi pun gila di pertandingan ini, 2 versus 1. Ingat, 2 versus 1, sekali lagi 2 versus 1, sekali lagi 2 versus 1, 2 versus 1, 2 versus 1. Tetapi Quivers dan Gustavo Franca dengan mudah dipermalukan, bisa aku katakan demikian teman-teman, oleh Kwasi. Dan Kwasi pun sangat amat tenang, memperdayai lagi Kevin Ray Mendoza. Ini ketenangannya di atas rata-rata nih, kelihatan Kwasi di pertandingan saat menghadapi Persib, dan terciptalah sebuah gol. Nah, ada pertanyaan aku kepada teman-teman yang nonton video ini, sudah 2 versus 1, 2 orang ini yang bertahan kalah menghadapi 1 orang, itu memang secara kualitas tidak berada di titik untuk bisa menyaingi, atau memang itu pure kesalahan dari 2 pemain tersebut? Nah, coba silahkan tulis di kolom komentar, karena jika kita fair-fairan teman-teman, Nick Quivers ada di beberapa pertandingan dia gokil memang, tetapi memang Nick Quivers di pertandingan ini jauh dari harapan. Ketika Nick Quivers tidak oke juga diimbangi oleh rekannya, yaitu Gustavo Franca teman-teman. Nah, setelah Persib Bandung kebobolan 2 gol, Persib Bandung pun perkecil keadaan. Nah, di sini situasinya ketika Zhejiang memainkan bola di daerah permainan sendiri, berhasil direbut oleh Persib Bandung, dan bola itu jatuh ke Chiralves, dan Beckham Putra Nugraha bisa memanfaatkannya. Kita nggak dulu membahas wasit ya teman-teman. Setelah tertinggal 1-2, Zhejiang ciptakan lagi gol ketiga, terlalu cepat untuk ciptakan gol ketiga. Nggak diberi napas Persib Bandung untuk mendominasi, untuk menciptakan game on situasional. Dan gol ketiga dari Zhejiang ini pun terlalu mudah lagi. Nah, ada andil dari Nick Quivers juga, dan ada andil memang bagaimana cerdiknya pemain-pemain dari Zhejiang untuk melakukan blocking terhadap pemain dari Persib Bandung yang bernama Nick Quivers, untuk bisa untuk membuat Nick Quivers tidak mengikuti Franco Andrijasevic. Nah, di momen ini sudah sangat jelas Nick Quivers melakukan lagi yang namanya man to man marking ke posisi Franco Andrijasevic. Ini momen semakin jelas, 1 versus 1 Nick Quivers menghadapi Franco Andrijasevic. Nah, di dekat Nick Quivers ada pemain Zhejiang nomor punggung 4 ya. Nomor punggung 4 ini coba diawasi oleh Matteo Kocican. Nah, menariknya nomor punggung 4 ini melakukan sebuah trik atau melakukan pergerakan untuk memblocking pemain Persib Bandung yang bernama Nick Quivers. Nah, ini dia gerakannya jelas. Nah, Matteo Kocican pun secara 1 lawan 1 tidak cukup berat untuk bisa meredam apa yang dilakukan oleh pemain nomor punggung 4 Zhejiang. Dan ketika Nick Quivers diantisipasi lewat trik tersebut, aku mengatakan trik teman-teman, dalam situasional set piece seperti yang dilakukan oleh Arsenal dan klub-klub Eropa, memang trik-trik nakal, jahat mungkin ya dalam tanda petik ya, kadang acap kali itu membantu ataupun lepas dari pandangan wasit, atau wasit tersebut menganggap itu tidak berada di posisi dalam konteks melanggar karena dalam merebut bola teman-teman. Nah, ketika Nick Quivers sudah tidak mampu
untuk melakukan man to man secara ketat ke posisi Franco Andrijašević, maka lihatlah Franco Andrijašević dengan mudah sendirian untuk bisa menciptakan sebuah gol. Dan ini proses gol keempat dari Zhejiang. Kembali sosoknya Franco Andrijašević dalam proses transisi ataupun turnover. Nah, Gustavo Pranka sekarang yang diperdayai oleh Franco Andrijašević terlalu mudah untuk dilewati, dan Franco Andrijašević melakukan pergerakan drive bola 2 versus 1 menghadapi Nick Weavers dan Kwasi lagi menciptakan sebuah gol yang sangat amat tenang. Nah, memang jika kita lihat pertandingan ini, kualitas pemain dari Zhejiang, pemain-pemain asingnya ya, sangat amat memberikan impact terhadap permainan mereka sendiri secara overall. Sedangkan Persib Bandung, ya kita sudah melihat banyak pemain-pemain yang tidak tampil, pemain-pemain intinya ya, khususnya David da Silva yang ya beberapa pertandingan terakhir setengah-setengah dimainkan. Kita sudah mengetahui belum prima mungkin 100% David da Silva, tetapi dengan adanya David da Silva bisa kita lihat memberikan dimensi ataupun warna terhadap nilai attacking. Dan pada pertandingan ini David da Silva kembali kan menciptakan sebuah gol lewat situasi bola udara, dan disitu sulit untuk diredam oleh pemain Zhejiang. Dan gol ketiga dari Persib Bandung itu berasal dari penalti yang mampu dimanfaatkan oleh Tyrone Delfino. Kesimpulannya teman-teman, ya lini pertahanan Persib Bandung terlalu ringkih, terlalu rapuh, terlalu lemah, terlalu banyak errornya, khususnya selama di Liga Champions Asia 2. Nah, jika kita berkaca di level Asia, level tinggi, nggak bisa melakukan kesalahan-kesalahan elementer, kesalahan-kesalahan yang fundamental, dan itu akan dihukum. Nah, contoh seperti saat menghadapi Zhejiang ini dihukum habis-habisan. Oke, kalau di Liga sudah kita bilang sebelumnya teman-teman di video kemarin-kemarin, ya kalau di Liga mungkin kalau nggak terlalu full konsentrasi masih aman tuh, tapi kalau sudah di level Asia dengan kualitas yang dihadapi gila-gilaan, maka akan dihukum, kita dibunuh. Kemudian yang kedua yang membedakan kualitas pemain asing. Nah, Zhejiang tadi sudah kita katakan gokil, dan Persib Bandung kualitas pemain asingnya khususnya di pertandingan ini tidak begitu sesuai dengan yang diharapkan. Yang ketiga, kita harus melihat di beberapa musim terakhir ketika klub-klub kita tampil di level Asia memang sangat amat sulit bersaing ya, dan ini sebagai cambukan juga terhadap liga kita, terhadap klub-klub kita, terhadap pemain-pemain kita. Dan ya bagi klub-klub pun tentu ketika merekrut pemain asing lah ya, ini salah satu aspek yang fundamental teman-teman, ya memang harus benar-benar rekrutlah pemain yang memiliki kualitas yang tinggi. Jika tampil di level Asia, mereka pun tidak terlalu lebar gap, mereka pun bisa akhirnya menciptakan warna permainan yang berbeda seperti yang sudah dilakoni oleh Persib Bandung. Lawan-lawan Persib Bandung kan pemain asingnya berwarna tuh, memberikan ya itu tadi perbedaan yang bisa menguntungkan dari klub itu sendiri. Ya, sampai sini aja dulu teman-teman videonya. Terima kasih Persib Bandung telah berjuang, dan ya semoga next klub dari Liga Indonesia bisa memberikan artikulasi prestasi yang lebih baik. Bye.